Yang ketiga ada SK-nya, sama yang keempat SK-nya itu yang berlaku atau yang bisa terbaca di info GTK itu per 1 Januari 2024. Nah ini ya teman-teman, agar bisa valid di info GTK-nya. Saya contohkan yang valid dan tidak valid di info GTK-nya. Oke, di sini sebagai tugas tambahan kepala sekolah, dia SK-nya itu per 11 Juli 2020. Makanya di sini status validasinya tidak valid dan akhirnya jam tugas tambahannya 0 karena SK-nya itu 2020. Oke, saya contohkan lagi. Di sini sebagai sama wakil kepala sekolah juga, di sini dia SK-nya itu per 3 Januari 2022. Makanya status validasinya tidak valid dan jam tugas tambahannya 0. Oke, contoh lagi. Di sini sebagai kepala perpustakaan SK-nya itu 2022, jam tugas tambahannya akhirnya 0. Itu ya teman-teman, 3 contoh yang diinputkan SK-nya itu di bawah 2024. Nah ini yang input kepala perpustakaannya, tugas tambahan utamanya di tahun 2024 ya teman-teman, SK-nya 17 September 2024, akhirnya statusnya valid dan jam tugas tambahannya terbaca 12. Contoh lagi, di sini sebagai kepala laboratorium SK-nya itu 2024, akhirnya jam tugas tambahannya terbaca 12. Nah, di sini ada kepala perpustakaan SK-nya 10 Juni 2024, jam tugas tambahannya terbaca 12. Nah, di sini ada masalah juga nih, teman-teman. Di sini kan jam linearnya 13, jam tugas tambahan 12. Seharusnya kan 13 tambah 12, saya perbesar. 13 tambah 12 harusnya total jam linearnya itu 25, tapi di sini yang terbaca hanya 21. Kenapa? Ternyata di sini ada tambahan P5 ya teman-teman. Di sini sebagai guru pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu 3 ya teman-teman, 3 jam. Dia mengajar di 3 kelas, 3 kali 4 12 ditambah P5 4 jam. Setiap kelasnya itu 2 jam. 9 tambah 4 13. Benar ya teman-teman, di sini 13 berarti seharusnya 13 tambah 12 25. Ternyata 4 jamnya itu sebagai koordinator P5, tapi di sini jam linearnya itu tidak terbaca P5-nya. Kenapa? Karena akan ada notif seperti ini, tugas tambahan utama wakil kepala sekolah 12 jam. Nah, dia sebagai koordinator P5 juga, atau yang dinamakan tugas tambahan ekuivalensi. Nah, si koordinator P5 ini tidak terbaca ya teman-teman di info GTK. Kenapa? Karena tugas tambahan ekuivalensi akan diproses setelah perhitungan kebutuhan guru. Tugas tambahan ekuivalensi tidak dihitung sebagai penambah jam jika guru mendapat tugas tambahan utama. Nah, di sini kan si guru ini sebagai kepala perpus juga. Nah, jadi si P5-nya itu tidak terbaca ya teman-teman, di sininya tidak dihitung karena dia sudah menjadi atau mendapatkan tugas tambahan utama, makanya P5-nya tidak dihitung. Yang kedua, kelebihan guru pada mapel yang diampung. Misalkan P5 guru bahasa Indonesianya sekolahnya kecil tapi ada 2 guru, nah nanti akan tidak terhitung. Yang ketiga, bukan pada sekolah induk. Ini teman-teman, ini menjawab pertanyaan yang tidak sesuai jumlahnya. Ini juga sama kalau nggak salah ini ya teman-teman. 18 tambah 12 seharusnya 18 tambah 12 seharusnya 30, berarti 6 jamnya 8 jamnya kemana? Mungkin dia sebagai yang lainnya, sebagai kepala laboratorium dan yang lainnya. Ini juga sama kalau tidak salah. Di sini 20 tambah linearnya teman-teman, 16 tambah 12 seharusnya 28. Nah, 4 jamnya lagi ke 6 jamnya lagi mungkin sebagai tugas tambahan ekuivalensi karena dia sudah sebagai tugas tambahan utama, makanya tidak terbaca. Oke. Nah, teman-teman, ada misalkan teman-teman di sininya SK-nya sudah sesuai 2024 tapi masih invalid.
jam tugas tambahannya tidak terbaca. Mungkin teman-teman ada notif seperti ini di catatan masalah, statusnya tugas tambahan kepala laboratorium harus memiliki sarana prasarana. Di sini ada notif atau status di catatan masalah, tugas tambahan kepala perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana. Oke, untuk perbaiki ini teman-teman silahkan perbaiki di Dapodik ya teman-teman. Kita buka dulu Dapodiknya. Nanti teman-teman silahkan ke menu GTK, ke guru. Nanti teman-teman cari guru yang sebagai tugas tambahan utamanya apa. Nah, di sini kita cari namanya, kita klik ubah. Kita di sini ya teman-teman, kita tarik ke kanan. Nah, ini teman-teman, kita ke tugas tambahan. Nah, di sini beliau ini sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini ruangannya belum saya inputkan atau belum saya masukkan. Nah, kalau teman-teman di sini klik nggak bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau yang di sininya masih di bawah 2024 silahkan diubah juga di sini. Nah, untuk mengubahnya teman-teman boleh di-update aja di sini, atau misalkan teman-teman mau tambah baru berarti di sini nanti TST-nya dimasukkan dulu, nanti tambah lagi. Kalau emang teman-teman mau seperti itu, atau teman-teman mau langsung di-update di sininya juga boleh ya teman-teman. Coba kita baca dulu di sini. Nah, tugas tambahan jabatan PTK jenis tambahan yang diemban oleh PTK Prasarana hanya diisi oleh jabatan kepala perpustakaan, kepala lab, dan kepala bengkel dengan prasarana yang diampu. Nah, ini teman-teman SK NIT EMT tambahan diisi tanggal mulai berlaku tugas tambahan yang diemban PTK. STST tanggal selesai tugas diisi tanggal berakhirnya tugas tambahan. Oke. Teman-teman boleh di TST-kan dulu, TST-nya ditambahkan baru nanti dimasukkan, nanti tambah, atau teman-teman mau update ininya aja. Kalau teman-teman ininya tidak bisa diklik, kita ubah dulu. Kita misalkan masukkan dulu kepala lab agar di ruangnya bisa terisi ya teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, nanti otomatis kalau teman-teman di Saprasnya sudah ada ruang perpusnya, nanti di sini akan terbaca ya teman-teman ruang perpus. Atau misalkan sini saya cari kepala laboratorium, nanti di sini akan berubah. Nah, di sini ada dua, lab komputer atau lab IPA. Atau teman-teman misalkan punya ruangan tersendiri untuk kepala lab, nanti ada pilihannya lagi di sini, ruang kepala laboratorium. Nah, di sini nanti teman-teman dipilih aja lab komputer atau lab IPA, si ruang kepala labnya. Oke, di sini saya contohkan kepala perpus saja. Nah, di sini kita masukkan ruang perpus. Nah, ini karena saya sudah sesuai 2024. Oke, tinggal kita klik simpan. Nah, teman-teman yang sudah diperbaiki di Dapodiknya, silahkan teman-teman disinkronisasi ya teman-teman. Dapodiknya harus disinkron ya teman-teman. Kenapa? Agar nanti terbaca di info GTK-nya. Nah, di sini kan info GTK-nya penarikan data terakhir itu 3 Maret ya teman-teman. Nah, di sini lihat 3 Maret. Kalau teman-teman melakukan sinkronisasi, kalau teman-teman nanti penarikan, nanti kan pasti ada penarikan data lagi ya teman-teman di info GTK-nya, entah kapan beredar informasi sih katanya. Nih, benar atau tidaknya saya tidak tahu ya teman-teman. Katanya sih kemarin kan tahap 1 uji tanggal 21 Februari, tahap 2-nya 3 Maret. Nah, berdasarkan informasi 13 Maret, benar atau tidaknya saya tidak tahu teman-teman. Ya teman-teman, intinya kalau sudah diperbaiki di Dapodiknya, langsung sinkronisasi hari itu juga, jangan nunggu-nunggu lagi, agar nanti ketika ada penarikan di info GTK-nya bisa terbaca ya teman-teman di sininya. Ini kan update terakhir, ini update Dapodik kitanya tanggal berapa. Nah, di sini update terakhir itu tanggal 2 Februari. Nah, penarikan di info GTK-nya 3 Maret. Nanti kalau ada perubahan di sini nanti akan masuk lagi yang tadinya masih merah atau yang lainnya, atau yang tadi tugas tambahannya belum terbaca, SK-nya belum diupdate ke 2024, belum dimasukkan ke ruangnya. Nah, nanti akan terbaca ketika penarikan lagi di info GTK-nya. Oke, itu saja teman-teman pembahasannya terkait tugas tambahan utama. Harus SK-nya 2024. Kita balik lagi. Nih teman-teman, SK-nya 2024.
per 1 Januari 2024 ada SK penetapannya. Nah teman-teman ada ruangnya dan dipetakan di tugas tambahannya itu si kepala labnya itu. Kalau ruang perpus untuk kepala perpus, ruang lab untuk kepala laboratorium. Itu saja ya teman-teman, semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah ini teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga insya Allah informasinya valid ya teman-teman dan terpercaya. Oke. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.